pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini, Selasa 6 Juni 2023 dengan Sari Berita. Dinkes ND telah menangani sebanyak 497 kasus gigitan hewan penular rabies. Potensi budaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur telah mencapai 15.000 hektar. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Dinas Kesehatan Kabupaten ND melalui Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P sejak awal Januari hingga Mei 2023 telah menangani sebanyak 497 kasus gigitan hewan penular rabies HPR. Laporan Rovinus Wula. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Dr. Aries Dwi Lestari melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Maria Agustina P. Tondong SKM MPH kepada media pada Senin 5 Mei 2023 mengatakan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang terdata dan ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten ND sejak awal Januari hingga Mei 2023 sebanyak 497 kasus. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies tersebut selain dari ND juga pasien dari Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Agustina mengatakan dari total kasus gigitan hewan penular rabies terdapat 2 kasus positif rabies dan 1 korban meninggal dunia. Maria Agustina mengatakan pasien yang meninggal dunia adalah pasien rujukan dari Puskesmas Watuneso ke Rumah Sakit TC Hilers Maumere. Agustina menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten ND melalui media center rabies setiap hari memberikan pelayanan vaksin bagi pasien yang digigit hewan penular rabies anjing. Terkait dengan persediaan vaksin anti rabies sangat mencukupi, stok vial saat ini sebanyak 600 vial, sementara persediaan serum anti rabies sebanyak 6 vial. Januari sampai dengan April 354, yang positif 2, meninggal 1. Meninggal di dia berobat di Maumere, rujuk dari Puskesmas Watuneso. Terus dari sana kami diinformasikan mereka pulang paksa. Akan meninggal di rumah bagi warga masyarakat Kota ND. Kami mengharapkan untuk tindakan pencegahan jika ada terjadi kasus gigitan, mohon tindakan pertama itu mencuci luka dengan air mengalir selama 15 menit. Kepala Bidang P2P menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk tindak pencegahan jika ada kasus gigitan hewan penular rabies. Dimohon tindakan pertama mencuci luka dengan air mengalir selama 15 menit menggunakan sabun. Selanjutnya segera mendapatkan vaksin anti rabies pada Dinas Kesehatan Kabupaten ND. RRI Endorfinus Pula melaporkan. Sementara itu hingga saat ini sumbangsi kegiatan budidaya rumput laut terhadap volume produksi perikanan budidaya sebesar 16,91% atau sekitar 2,43 juta ton dengan nilai 42,5 triliun dan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberikan kontribusi sekitar 60% dari jumlah total produksi tersebut. Laporan Veranda Garus. Guru Besar Bidang Ilmu Budidaya Perairan Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Marcelian DJ Rotoyo OJ MSI dalam orasi ilmiahnya berjudul Peran Inovasi Rumput Laut untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru menjelaskan potensi lahan budidaya rumput laut Indonesia mencapai 258 hektar, sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur mencapai 15.141,73 hektar. Selain itu potensi alam di Nusa Tenggara Timur sangat cocok untuk budidaya rumput laut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung ketahanan pangan. Peningkatan kebutuhan pangan bisa terpenuhi melalui 3 hal, yaitu 1, mengubah cara menghasilkan produk pangan, 2, mengkonsumsi lebih sedikit produk hewani dan lebih banyak produk tanaman, 3, menggunakan air secara bijak. Kegiatan produksi pangan yang dapat memenuhi ketiga hal tersebut yaitu dengan pengembangan budidaya perikanan, khususnya budidaya rumput laut dan teknologi pengolahan rumput laut.
Lanjut Marselian, terdapat 4 alternatif untuk menjadikan rumput laut sebagai sumber pangan utama dan program ekonomi biru, yakni pertama, budidaya terintegrasi dengan organisme lainnya seperti ikan, teripang, udang, kepiting, dan rumput laut. Kedua, rumput laut bisa dijadikan sebagai sayuran. Kemudian rumput laut juga bisa dijadikan sebagai bahan substitusi dan suplemen bahan ternak. Dan terakhir, rumput laut sebagai bahan biopak atau pengganti plastik karena tidak meninggalkan residu. Rumput laut memiliki keunggulan yang relevan, yaitu sebagai bahan pangan potensial karena dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 45 hari. Produksi rumput laut tidak butuh air tawar, tidak butuh lahan, tidak butuh pestisida, tidak butuh pupuk, sehingga dapat mengurangi beban ataupun risiko lingkungan serta dapat menyerap karbon sehingga dapat memitigasi lingkungan. Usaha rumput laut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2020 lalu, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyumbangkan sebesar 2,1 juta ton rumput laut nasional. Menurutnya, banyak sekali manfaat dari inovasi rumput laut, salah satunya industri rumput laut dari hulu ke hilir, memperkuat daya saing bangsa, dan dapat mengatasi isu masa depan yang terus menguat, terutama yang terkait ketahanan pangan, lingkungan, energi, kemiskinan, serta ekonomi biru. RRIND, Veranda Garus, melaporkan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo merilis tingkat capaian vaksinasi pada hewan penular rabies HPR di Nagekeo baru mencapai 40%. Laporan Suimam. Kadis Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI Senin 5 Juni 2023 menuturkan rendahnya capaian tersebut dikarenakan stok vaksinnya terbatas, ditambah populasi anjing melebihi stok yang ada, mengakibatkan persentase vaksin anti rabies pada hewan penular rabies masih jauh dari harapan. Dijelaskan, meski persentase VAR belum optimal untuk di Kabupaten Nagekeo, hingga saat ini belum ada laporan terjadinya kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies. Semuanya masih aman dan terkendali. Untuk Kabupaten Nagekeo sendiri, saya dengan perkembangan rabies ini, bahwa kita terjadi kasus gigitan, tetapi belum mengarah ke positif rabies. Dikatakan, untuk penyuntikan vaksin anti rabies pada hewan peliharaan terus dilakukan di 7 kecamatan sesuai stok yang ada. Namun yang paling fokus itu ada di 2 kecamatan, di mana populasi anjingnya paling banyak, sehingga diutamakan untuk mewaspadai terjadinya kasus rabies. Sekarang sudah melakukan vaksinasi di semua wilayah dengan seluruh vaksin lokal dan stok vaksin yang ada. Kalau untuk Kabupaten Nagekeo sendiri itu hampir semua vaksin itu ada, tapi kita dengan mengoptimalkan yang populasi tertinggi seperti di Kecamatan Aisica dan Kecamatan Puhumai. Ia melanjutkan kepada masyarakat ketika ada jadwal untuk dilakukan penyuntikan VAR, diharapkan dapat menangkap atau mengkandangkan hewan peliharaannya sehingga petugas tidak kesulitan dalam melakukan vaksinasi. Ditambahkan, selain penting untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan, pemberian vaksin anti rabies pada hewan akan memberikan perlindungan pada manusia dari dampak gigitan hewan rabies. Selain itu, suntikan anti rabies pada hewan juga bisa mencegah risiko kematian hingga 100% pada manusia. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Kelompok ternak Kemasama yang beranggotakan 18.000 rumah tangga di RT 33 Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo mendapat bantuan hibah bibit ternak babi. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Peternakan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Nagekeo, Yohanes Domboskudo, kepada ibu-ibu anggota kelompok pekan lalu. Bupati Nagekeo dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Peternakan Provinsi NTT dan DPRD yang telah mengalokasikan anggaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Bupati berharap Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo ke depannya melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima sehingga bantuan tersebut bisa berkembang dan bisa menambah stok guna mengembalikan populasi ternak babi di Nagekeo yang berkurang. Kepada anggota kelompok, Bupati berpesan agar senantiasa memperhatikan betul tata laksana pemeliharaan, baik itu sanitasi kandang maupun pemberian pakan. Sementara Ibu Litwina Ninu mewakili seluruh anggota kelompok menyampaikan rasa syukur karena usulan mereka membuahkan hasil. Ke depan kelompoknya akan berusaha mengembangkan bantuan ini dan dirinya siap mengkoordinasikan seluruh anggota. Dengan bantuan ini
tidak sampai di sini, mungkin kedepannya kami bisa mendapat bantuan lagi supaya dengan dapat bantuan ini supaya mereka bisa biaya anak-anak sekolah agar kelompok tani ini ekonominya semakin meningkat. Erdian Ceria Putra, dokter hewan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT mengungkapkan bantuan hibah itu sebenarnya disalurkan pada tahun 2022 lalu, akan tetapi baru bisa terrealisasi pada tahun 2023. Bantuan hibah tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya anggota kelompok penerima manfaat. Selain bibit ternak babi, anggota kelompok juga mendapatkan dana stimulus sebesar 3 juta rupiah untuk tambahan biaya pembuatan kandang. RRI ND Ferisoo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan, peran jaksa sebagai penuntut dan pelaksana ketetapan pengadilan, kejaksaan juga mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Selain itu, jaksa juga berperan meningkatkan kesadaran hukum dengan melakukan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejaksaan Negeri ND, Idewa Nyoman Wira Adiputra SH. Nyoman menjelaskan melalui kegiatan jaksa masuk sekolah, pihaknya ingin memberikan penyuluhan hukum soal bahaya buli dan kekerasan terhadap anak. Dirinya berpesan agar siswa-siswi menjaga diri dan tetap berideologi kepada Pancasila sebagai fondasi awal jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sementara Jaksa Fungsional Jonathan Hasibuan SH menjelaskan, saat ini kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten ND boleh dibilang cukup tinggi, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Banyak perkara yang diterima Kejaksaan Negeri ND karena kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Program ini juga bertujuan memberikan pengenalan serta pembinaan hukum sehingga anak-anak bangsa tidak terjerumus dengan pelanggaran hukum seperti melakukan buli terhadap temannya, tawuran, menggunakan narkoba dan sebagainya, sehingga dapat memberikan pencerahan hukum kepada siswa-siswi dan para guru serta mendukung program pemerintah. Upaya melestarikan kebudayaan lokal perlu melibatkan generasi muda. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Pelestarian budaya lokal harus terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan kalangan generasi muda, sehingga pengenalan akan budaya lokal dimulai sejak dini dan generasi muda dapat mencintai kebudayaannya tersebut dan terpacu untuk terlibat dalam upaya pelestariannya. Demikian yang disampaikan budayawan ND Yos Borgias kepada RRI dalam kegiatan pentas seni, budaya, dan Pancasila. Dirinya mengungkapkan, di tengah situasi saat ini di mana arus globalisasi membuat kebudayaan modern berkembang begitu pesatnya, maka generasi muda perlu terus diajak untuk mencintai dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai jati diri bangsa maupun dalam rangka mempertahankan kebudayaan itu sendiri sehingga tidak tergerus oleh zaman. Yang perlu diperhatikan untuk kita masyarakat Kabupaten ND, terutama generasi muda, untuk sekarang itu kan mereka agak sulit atau enggan untuk mencintai budaya-budaya lokal kita. Mereka lebih pada budaya-budaya modern. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kita harus seperti RRI, harus memberikan ruang, event harus dibikin terus supaya anak-anak kita tuh tertarik untuk terlibat dalam setiap momen-momen. Yos Borgias mengemukakan perlu adanya upaya yang masif, bukan saja lewat penguatan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini dilaksanakan di sekolah, namun juga dengan memperbanyak event yang menampilkan kebudayaan sebagai tema maupun ikon, sehingga generasi muda bisa mengeksplor kemampuan dan kreativitasnya dalam berbagai upaya pengembangan budaya yang dikemas menarik dan modern. Jadi pendidikan sekarang itu berkaitan budaya itu sudah diajarkan mulai dari TK, SD, SMP, dan itu kan salah satu strategi pemerintah. Generasi kita mencintai lebih dini tentang budaya itu. Jadi solusi yang pertama itu kan harus memberi ruang kreasi tentang budaya kita tadi. Selain musik,
tari, alat-alat musik dibuat. Karena budaya sekarang itu kan diberi kebebasan atau restorasi budaya. Dirinya juga mengungkapkan generasi muda diharapkan tidak anti dengan kekayaan maupun tradisi budaya lokal dan perlu didorong untuk berani menampilkan jati diri kedaerahan mereka lewat atraksi dan penampilan mereka yang dibalut dengan berbagai kearifan lokal sehingga upaya pelestarian budaya ini bisa berkembang masif. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sekian Warta Berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.